Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sudah berada pada sepuluh hari yang terakhir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan diterjemahkan sebagai 10 hari yang pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah itkum minan nar, keluar dari api neraka. Di dalam hadis disebutkan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Maka sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, termasuk di dalamnya memupuk segala macam harapan. Orang yang banyak dosanya ketika puasa bulan Ramadan, ketika beribadah pada bulan Ramadan, ketika sholat tarawih, ketika wirid, zikir, dan sebagainya, maka dosa-dosanya diampuni. Ini artinya bahwa kita harus selalu berpikir positif. Dan sebagai umat Islam yang Allah memberikan keistimewaan, di antaranya adalah umat yang paling tinggi derajatnya. Oleh karena itu Allah menghibur kita dengan jangan bersedih, jangan merasa hina, merasa lemah, dan sebagainya. Di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu in kuntum mu'minin, wala tahinu wala tahzanu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa lemah, jangan bersedih hati, karena sesungguhnya engkau, wahai kaum muslimin, adalah umat yang paling
tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Di antara bentuk-bentuk optimisme adalah kemampuan kita untuk berpikir positif, positive thinking, atau out of the box thinking. Berpikir kritis, berpikir kreatif, dan seterusnya. Dengan begitu maka menghadapi kesulitan, menghadapi kegelapan, kita tidak lantas berputus asa. Ketika kita menghadapi kesulitan, maka ketahuilah bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bukan di luar kesulitan, tetapi di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tetapi di dalam, sekali lagi, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka bizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kesulitan itu sendiri ada kemudahan. Berarti di dalam kegelapan itu sendiri ada cahaya. Manusia hidup pasti pernah mengalami kegelapan, kegelapan ekonomi, kegelapan politik, kegelapan sosial budaya, dan kegelapan-kegelapan yang lain. Dan kegelapan-kegelapan ini merupakan suatu cobaan, dan Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan itu. Apalagi kegelapan iman. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yang mengeluarkan, dia mengeluarkan mereka dari minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan iman kepada cahaya iman. Dan sesungguhnya kesadaran akan beriman inilah yang menjadi fondasi
ketika kita menghadapi kegelapan yang lain. Apakah itu kegelapan pribadi, kegelapan lokal, kegelapan regional, kegelapan nasional maupun internasional. Semuanya bisa kita kembalikan kepada Allah dan seharusnya dikembalikan kepada Allah. Karena semua yang terjadi adalah takdir Allah. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar supaya umat Islam menjadi orang yang kuat. Jangan lemah. Al-muslimul qawiyyu khairan wa ahabbu ila Allah min muslimin dhaif. Orang muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang muslim yang lemah. Oleh karena itu Islam menghendaki agar supaya umatnya adalah menjadi muslim-muslim yang kuat, muslim-muslim yang tangguh. Sehingga menghadapi segala percobaan dari Allah, kegelapan yang menyelimuti kita akan kita hadapi dengan optimis, berpikir kreatif, dan akhirnya kita keluar dari kegelapan itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadajah si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sikap optimis itu adalah penting. Karena ketika kita bersikap optimis, maka pikiran kita berpikir optimis dan action yang kita lakukan juga optimis. Jadi bermuara pada hati. Kalau hati sudah bersikap optimis, maka pikiran maupun action atau aksi yang kita lakukan akan bernuansa positif, akan bernuansa optimis. Dan itulah sekali lagi yang dikehendaki oleh Islam. Dan di bulan Ramadan ini kita harus bisa memupuk rasa optimisme itu. Kita kembalikan semangat kita kepada sikap optimistik, sehingga kesulitan hidup kita akan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadijah si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk bertahan maupun keluar dari bentuk-bentuk cobaan ataupun kegelapan. Sebuah buku yang merupakan kumpulan tulisan surat-surat dari Raden Ajeng Kartini kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda.
Tentu surat itu berbahasa Belanda. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan negeri kita, pahlawan wanita. Dan surat-surat itu kemudian dikumpulkan dalam sebuah kumpulan buku oleh Abendanon, seorang pejabat dalam bidang pendidikan. Dan judul dari kumpulan itu adalah Der Duisternis of Licht. Bahasa Indonesianya, habis gelap terbitlah terang. Ini saya pinjam sebagai judul siaran ataupun ceramah pada kesempatan kali ini, karena kita memang harus selalu berpikir positif untuk menjadikan action ataupun usaha upaya kita merupakan atau bernuansa optimis. Karena tanpa optimis kita tidak akan bisa meraih sesuatu kemajuan apapun. Karena tanpa optimis kita akan takut melangkah. Karena kita merasa bahwa langkah kita adalah langkah yang salah. Kalau itu yang terjadi, maka kapan kita bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf manakala terdapat kesalahan di sana sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.